Ditunggu like, comment, and share-nya. Jangan dihujat terutama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minasti. Saya Fadia. Di sini kita akan membuat sebuah video yang membahas sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Konstitusi dan Rule of Law. Sebelum memulai pembahasannya, mari kita berdoa supaya video ini tidak di take down sebelum tidak dihujat dan sebelum Bapak menontonnya. Oke. Berdoa dimulai. Amin, kepanjangan. Amin. Oke, langsung saja materi kita saat ini mengenai konstitusi dan rule of law. Kita lagi nggak review makanan loh. Oh ya. Kita mau bahas. Kita review makanannya pemerintah. Oke, pertanyaan pertama langsung saja. Kenapa negara itu butuh konstitusi dan dasar hukum? Kenapa sebuah negara memiliki konstitusi dan apa? Dasar hukum. Dan dasar hukum. Jadi menurut pengetahuan saya, kenapa sih negara harus memiliki dasar hukum? Ya karena untuk sebagai pedoman dan dapat mengatur pemerintahan maupun masyarakatnya gitu. Jadi kalau tanpa itu, tanpanya apa ya, dasar negara ya pasti susah. Untuk pemerintah mengatur negaranya. Iya. Gimana nih? Peraturan mengatur pemerintah ya, bukan pemerintah yang mengatur peraturan. Oke. Oh, salah. Maksudnya supaya peraturan itu bisa mengatur pemerintah. Kayaknya video ini menit-menit awal kayaknya sudah di-take down ya. Loh, tidak loh. Saya cuma salah ucap. Jadi maksudnya peraturannya itu yang mengatur pemerintah ya, bukan pemerintah yang mengatur peraturannya ya, teman-teman. Oke, baik. Jadi tadi kenapa negara itu butuh konstitusi atau dasar negara supaya negara itu bisa mengatur pemerintahan dan warga negaranya. Oke, baik, lanjut pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah benar semua orang di Indonesia ini, baik itu pejabat, orang kaya, atau yang mempunyai kekuasaan itu sama di mata hukum? Kalau menurut saya seharusnya yang ada di mana peraturan Indonesia sendiri di undang-undang adalah semua warga negara memiliki kedudukan yang sama ya. Jadi mau itu pemerintah kayak, mau dia orang kaya kayak, orang miskin kayak, tetap dia sama di mata hukum. Miskinnya lihat saja. tapi nih ya, cuma apa ya yang terjadi sekarang nih, teman-teman kayaknya udah tahu juga mengenai berita-berita di luar sana mengenai hukum kita nih seperti apa sih sekarang gitu. Jadi seharusnya kalau sebagai apa ya, kalau mengenai pertanyaannya tadi ya jelas harus sama gitu, harusnya iya gitu. Tapi seharus-tidaknya biar teman-teman yang menilai. Oke, baik. Jadi seharusnya, tapi setidak-harusnya ya biar teman-teman yang menjawab. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah jika di aturan di sebuah peraturan ya, berarti kita sebut aja konstitusi. Berarti kan konstitusi itu dasar negara ya, dasar negara yang mana di dalamnya itu ada sebuah peraturan. Jika peraturan tersebut memberatkan warga negaranya, apakah wajib dipatuhi? Kalau hukum itu hukumnya? Hukum. Jadi kan dasar negara ya. Kalau dasar negara itu sudah disahkan ya tentunya harus dijalankan. Tentunya harus dijalanin. Kecuali nanti adanya kritikan, aspirasi mungkin menyampaikan apa poin yang mau diubah. Mungkin setelah diubah baru, tapi kalau selama belum ada masukan atau kritik, tetap dijalankan menurut pendapat saya ya. Kalau ya intinya tuh gini, adanya peraturan aja nih sekarang tuh
ya begitu adanya peraturan aja belum tentu kita jalani, apalagi nggak ada peraturan. Ya kan ini tadi tuh pertanyaannya memberatkan ya. Anda orang Samarinda ya? Karena kan saat ini lagi viral nih orang Samarinda itu bukan Samarinda aja ya, Kaltim orangnya sabar-sabar. Oleh karena itu jika ada peraturan yang memberatkan, mereka itu kan sabar banget ya. Anda orang Kaltim ya? Kebetulan Ya. Kaltim. Ya, Ya, jadi orang Kaltim itu memang sabar-sabar katanya ya. Jadi mereka tuh tidak pernah menuntut pemerintah walaupun mungkin peraturannya sudah sangat memberatkan warga negaranya. Mungkin. Ya. Oke, jadi tadi tetap dijalankan ya. Tetap dijalankan selama tidak ada apa tadi? Tidak ada aspirasi, tidak ada berarti tidak ada keluhan gitu ya. Tidak ada keluhan ya tetap dijalankan. Apalagi ya Samarinda tahu sendiri. Ya, oke. Cukup sampai di situ? Belum. Kita lanjut lagi dong. Belum panas ini. Iya, masih ini hangat-hangat. Hangat-hangat apa nih? Hangat kuku. Sekarang lanjut, karena di dalam konstitusi itu dasar negara pasti kan ada mengatur, konstitusi itu sendiri juga mengatur hak-hak warga negara. Nah, salah satunya nih yang sedang di highlight sekarang itu hak kebebasan berpendapat. Nah, seberapa penting sih kebebasan berpendapat itu menurut kamu? Menurut Fadia? Oke, jadi ya kebebasan berpendapat kan itu salah satu hak kita sebagai warga negara ya. Jadi hak menyampaikan aspirasi, memberikan pendapat, karena apa ya? Ya dari apa kata-kata mungkin dari Kakak Minasti bisa menambahkan dari kita untuk kita apa? Dari kita oleh kita untuk pemerintah. Untuk kita juga. Aduh, salah, maaf kepleset. Astagfirullahaladzim. Jadi apa ya, kalau untuk hak ya sangat penting untuk setiap warga negara. Cuma ya gitu, yang terjadi sekarang gimana sih? Ya mau kita keluar demo di mana-mana, tapi yang terjadi ya masih seperti ini aja gitu. Oke, kalau begitu penting, tapi tergantung lagi. Iya, tergantung situasi dan kondisi. Siapa tahu kan yang di dalam gedung pintunya tertutup rapat, kedap suara kali, kayaknya di luar nggak kedengaran gitu suaranya ya. Mungkin berpendapatnya itu penting, yang nggak penting itu memberikan feedback ya. Itu ya, kebebasan berpendapat entah. Kebebasan berpendapatnya itu penting, tapi mungkin yang kurang penting saat ini tuh memberikan feedbacknya, ya sepertinya begitu. Mungkin ya. Saya pengen cepet-cepet keluar dari podcast ini guys. Baru 8 menit. Oke, kalau begitu, oh iya, hati-hati takut sama air. Kenapa? Air keras. Astagfirullah. Gitu juga ya. Takut Habis banget. ini pulang lewat mana, Bu? Nginep di sini. Oke, lanjut. Kita kembali ke materi kita tadi, konstitusi dan rule of law, dasar hukumnya ya. Nah, sekarang nih kalau kita bicara tentang konstitusi, ya manusia seperti saya yang kita sebut orang awam ini. Nah, menurut Fadia, apakah masyarakat kita ya, bukan profesional ya, mungkin seperti lawyer atau hakim atau apapun itu, tapi masyarakat awam itu sudah paham nggak sih dengan konstitusi dan hak-hak mereka itu, dan hak-hak yang diatur di konstitusi itu sih, menurutmu gimana? Kayaknya belum sepenuhnya ya. Karena dengan kurangnya pendidikan yang ada di Indonesia ini, betul sekali. Jadi tidak merata gitu. Itu sih. Jadi banyak masyarakat. Apalagi ya mengenai sosialisasi hukum kan kurang tuh. Paling ya apa ya, segelintir orang aja yang mau terjun di pemerintahan yang mungkin tahu gitu. Tapi kalau di luar dari itu kayaknya ya gimana ya, kayak nenek atau kakek saya di kampung kan kayak ya udahlah, kalian atur aja gitu sesuka hati kalian gitu. Yang penting saya makan gak ada yang ganggu gitu. Iya ya. Yang penting saya lagi makan tiba-tiba gak ada bom gitu aja sih. Iya, kebanyakan masyarakat sekarang tuh lebih apa ya, mungkin sudah banyak yang
hopeless dengan pemerintah, jadi akhirnya mikirnya itu ya udahlah, selama saya masih bisa makan, negara aman, tidak ada bom, ya udah aja gitu. Karena mungkin kurangnya edukasi mengenai hak-hak yang apa ya, yang diatur di konstitusi itu sendiri ya. Khususnya saya pribadi pun juga ya, saya nggak tahu ya hak saya sebagai warga negara Indonesia ini sebenarnya apa, selain hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan mungkin, dan hak mendapatkan jodoh juga mungkin. Ya seperti itu. Oke ya, jadi kita sepakat nih kalau untuk edukasi mengenai hak-hak yang diatur di konstitusi itu memang untuk orang awam masih kurang ya, karena keterbatasan akses pendidikan. Oke, selanjutnya pertanyaan saya mengenai kalau kita bicara soal konstitusi lagi nih, konstitusi itu kan yang sudah diatur ya, sudah diatur, ada hitam di atas putih. Nah, jika nih misalnya ada keadaan darurat yang mana pemerintah ini harus membatasi hak warga negaranya dengan alasan keamanan negara, gitu. Gimana pendapat? Kalau menurut pendapat saya sih boleh-boleh aja ya gitu. Asal dengan dasar sesuai dengan hukum gitu. Sesuai dengan hukum. Iya, kayak contoh kasus COVID-19 kan pemerintah melarang kita untuk berkumpul kayak gitu kan. Jadi untuk kenapa sih COVID kemarin disuruh jangan berkumpul gitu di rumah gitu, jaga kesehatan biar penyakit kan nggak menular gitu kan. Kita warga nih asetnya pemerintah loh, tapi kenapa kita nggak dirawat ya? Ya kan itu dirawat, dijaga, dilarang keluar biar nggak tertular penyakit, tetap sehat. Nah itu kan kalau kita sebut wabah ya. Nah misalnya nih kalau ada demo, itu kan kebebasan berpendapat. Nah tapi kan di situ ada hak aparatur negara yang mengatur ya, untuk membubarkan pun ada peraturannya. Nah dengan alasan mengganggu ketenangan umum. Nah misalnya terjadi di Samarinda baru-baru ini demo di persimpangan jembatan. Nah itu kan pasti bukannya seharusnya, kalau memang tidak sesuai ya, apalagi itu mengganggu ketertiban umum di depan jembatan. Nah menurutmu itu kan salah satu kasus yang bukannya seharusnya aparat negara itu mengambil tindakan untuk pembubaran dengan alasan keamanan kan? Itu kan riskan ya di jembatan tuh. Nah menurutmu gimana pendapatmu yang kayaknya tuh viral ya kemarin ya? Iya, kalau menurut saya sih sebenarnya ya 50-50 lah. Karena teman-teman mahasiswa lain juga kayaknya kenapa mereka pilih tempat itu, mungkin karena ini tempat yang kayak menurut mereka ya kayak ini kan titik gitu kan, titik kumpul yang menurut mereka dari sisi mana aja kan ketemu di situ. Daripada mereka menurut mereka daripada mereka menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR tidak didengar juga, jadi akhirnya mereka menyampaikan di titik yang menurut mereka rawan gitu. Masyarakat yang lain juga harusnya ayo ikut untuk menyampaikan aspirasi gitu. Jadi mereka kenapa pilih, ya sangat disayangkan, tapi katanya yang info yang saya dapat mereka ternyata itu strategi dari mereka gitu, biar ya pemerintah gak dengar, jadi mereka ajak teman-teman yang lain gitu. Itu karena sudah berkali-kali demo tapi belum kembali lagi seperti yang tadi, karena tidak ada feedback, belum ada feedback ya. Oke. Kita sambung lagi nih masalah yang tadi, kenapa kebanyakan orang pun juga tidak berani menyuarakan dengan alasan tidak mau berurusan kalau sudah di ranah hukum gitu. Kenapa banyak orang yang nggak mau berurusan tuh? Kenapa banyak orang yang nggak mau berurusan dengan hukum? Kalau yang saya lihat sih, mungkin saya ambil pada warga negara yang menurut mereka tidak terlihat, maksudnya kecil gitu ya, mau ngurus mengenai hukum, makan aja, mau cari uang aja susah gitu kan. Jadi ya satu mungkin dari administrasinya gitu, terus sulit gitu. Rumit ngurus hukum tuh rumit gitu loh menurut ya seperti saya nih, kalau mau ngurus apa tuh kayak di pemerintahan tuh kayak
susah banget gitu, apalagi sampai ke ranah hukum gitu. Eh, Terus ya kayak kasus-kasus beredar nih teman-teman nih, kayak apa ya, menurut yang saya lihat tuh kayak nggak sebanding aja gitu, yang mana kayak kasus pencurian kayu nenek-nenek yang kalian pernah, kalau kalian tahu, yang mencuri kayu dibandingkan sama apa, oh Koruptor. ya koruptor. Itu kan menurut saya kayak hukum ini kayak terbalik, apa memang dibuat-buat atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Kayak menurut saya tidak adil aja gitu. Jadi ya saya juga apa, mewakili, mungkin saya apa, saya merasa diri saya kecil juga nih, jadi ya saya nggak akan didengar gitu. Dan terus ada beberapa kali kasus yang katanya nih hakim disogok gitu, kalau nggak disogok ya kamu nggak mungkin menang gitu. Yang seharusnya kamu benar, kamu bisa dituduh menjadi salah gitu. Ini yang ada di berita ya teman-teman ya. Tapi kan di konstitusinya kan semua masyarakat itu sama di mata hukum. Iya, seharusnya begitu, tapi ya terjadi lagi. Oke, ya udah, karena ternyata tidak sama berarti ya. Tidak sama di mata hukum. Ya, tapi pelakunya. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita bicara hukum ya, tadi kan sudah dasar negara kan penegaknya dasar hukum ya. Nah, menurutmu sendiri untuk hukum yang sebenarnya yang bagus, baik, benar, dan pokoknya yang paling ini tuh yang tegas atau yang adil? Yang adil sih. Tapi apakah dengan adil itu bisa berjalan gitu? Harusnya sih bisa ya. Adil aja tanpa ketegasan gitu. Gimana, seperti apa itu? Kalau mengenai hukum kayaknya administrasi juga ya. Administrasi kan menurut saya itu harus baku, tegas gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara soal keadilan itu semua itu pasti ada yang namanya apa ya istilahnya ya, kebijakan. Iya, kebijakan. Nah, itu. Jadi bagaimana? Sedangkan yang namanya dasar hukum itu pasti kaku ya. Kaku karena sudah tertuang hitam di atas putih gitu. Kayak seperti konstitusi nih sudah ada peraturannya. Sedangkan apa ya? Untuk warga negara kita ini kan balik lagi ya masih awam gitu. Jadi mungkin yang kita balik lagi nih kasus nenek-nenek yang mungkin sudah sepuh diberi hukuman mungkin yang seberat itu. Nah, tapi kan kalau kita bicara soal hukum memang sudah seperti itu peraturannya. Ya benar kan, ya benar, memang sudah seperti itu peraturannya tuh. Berarti dari kasus yang seorang nenek-nenek mencuri kayu itu, di situ konstitusi kita itu kan sudah dasar hukum konstitusi dan dasar hukum kita itu kan sudah berjalan nih, sudah ditegakkan nih sesuai peraturan yang berlaku. Tapi sudah sesuai peraturan yang berlaku dan tegas. Tapi apakah ada keadilan di dalamnya? Tanda tanya. Yes, hanya Tuhan yang tahu. Teman-teman tidak tahu? Kalau teman-teman tahu tolong jawab di kolom komentar. Jadi kalau menurut pendapat saya lagi nih ya, yang saya tahu sebenarnya kalau di Indonesia sendiri hukumnya itu cukup tegas ya. Kalau yang kita tegas untuk yang di bawah. kalangan bawah kayak maksudnya. Ya, maksudnya di bawah pemerintahan. Berarti kan warga negara kan, maksudnya di bawah pemerintahan negara Republik Indonesia, berarti warga negara. Jadi memang hukumnya itu sudah tegas untuk warga negara gitu, yang di bawah pemerintahan gitu, di bawah gitu pemerintahan. Habis ini saya undur diri ya guys ya. Ya cukup tegas. Terus apa ya? Cuma praktiknya aja sih yang ya banyak sih sebenarnya berita-berita yang di luar sana yang teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Oh, mereka cuma praktek aja ya, nggak ada yang sungguhan hukumannya. Di hukum ya kan baku ya. Betul. Yang mungkin dihafalin habis itu ya, kalau you punya money, aku bisa menutup mata dan telinga. Tutup mataku. Oke, yang terakhir mungkin ya, yang sedang hangat-hangatnya kita perbincangkan khususnya di Kalimantan Timur ini ya, mengenai, jadi
di Indonesia itu kan menganut check and balance, di mana tidak ada apa sih istilahnya, tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, yang lebih besar gitu. Misalnya dari eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Jadi mereka itu kan saling check and balance, jadi saling mengawasi satu sama lain gitu. Nah, yang lagi hangat-hangatnya ya mungkin dari beberapa saat yang lalu, yaitu dynasty politik. Mana menurutmu? Jadi kan kalau di check and balance itu, jadi kan dari eksekutif nih, let's say di Kalimantan ini berarti gubernur ya, gubernur sebagai pemimpin. Nah, tugas yang mengawasinya kan ada di legislatif, DPR. Nah, sedangkan di DPR itu orang-orangnya juga itu orang-orang itu yang disebut dynasty politik. Udah kita nggak sebenarnya. Ya adanya sepupunya ya. Ih, siapa? Gubernur Kalimantan bukan? Takut banget. Kalimantan Timur bukan? Ya, saya sih nggak tahu ya. Ini kan ya kata ini kan cuman ini. Tapi kan itu beredar memang pelantikannya kan sudah tersebar kan? Oh, sudah. Ini bukan di Samarinda aja loh yang tahu, sampai di luar pulau Kalimantan tuh juga udah pada heboh mengenai dinasti politik ini, guys. Ya, jadi kan sudah ini ya. Sebenarnya kalau kita mau sebut dinasti politik, banyak itu kan pro dan kontra ya. Banyak juga masyarakat mengatakan bahwa kan pemilihannya secara demokrasi ya. Nah, jadi semuanya itu dipilih ya berdasarkan pemilihan umum. Nah, cuman memang benar, oke, baik, itu memang sesuai demokrasi ya. Ya walaupun kita nggak tahu ya apakah itu jujur, transparan, dan ya semoga saja. Amin. Nah, tapi jikapun memang sudah seperti itu, apakah sistem check and balance ini bisa kredibel gitu, bisa dipercaya nggak sih sama masyarakat bahwa sistem check and balance ini bisa berjalan, berfungsi sebagaimana mestinya, bukan berfungsi sebagaimana mestinya, tidak menjadi disfungsi karena ya tadi itu ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, keamanan, ketertiban dunia gitu. Kalau menurut saya nih ya, jika check and balance ini berjalan dengan semestinya, pasti tidak akan ada namanya mahasiswa turun ke lapangan untuk demo. Betul. Kalau Samarinda itu ya apa ya? Damai nggak ada. Betul. Cuma kali ini di pemimpin yang ini aja sampai berapa kali turun ke lapangan buat demo. Takut. Gitu. Jadi di tempat kerja aja itu kita nggak bisa loh jaga profesionalitas. Ya, profesional. Apalagi kita sama teman aja sudah renggang sudah susah untuk menjaga profesional. Betul. Apalagi sama keluarga kita sendiri. Jadi bisa dipastikan mungkin check and balance itu jadi disfungsi ya, jadi tidak berfungsi gitu. Walaupun mungkin ya kalau kita bilang oke, mungkin berfungsi, tapi apakah ada masyarakat yang percaya? Ya mungkin ada ya yang pro tadi itu, yang pro dan kontra. Saya tidak menyebut buzzer. Saya tidak menyebut buzzer ya. Tidak ya, saya cuma memberi contoh yang pro. Oke, mungkin cukup ya dari kami mengenai pembahasan konstitusi dan rule of law ini. Jadi sebenarnya untuk pembahasan konstitusi dan rule of law ini sebenarnya agak awam ya. Nah, makanya tadi yang kami bahas itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Karena kembali lagi yang kita bahas tadi, jadi mengenai pendidikan ya. Jadi masih banyak sekali orang-orang awam itu yang istilahnya ya tidak tahu ya, belum tahu, belum sepaham itu mengenai konstitusi dan dasar hukumnya yang berlaku di Indonesia khususnya ini.
Tambahan dari saya ya mungkin saran dikit mengenai pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia ya gitu. Biar semakin banyak SDM yang meningkat, semakin banyak bibit-bibit unggul yang tercetak nantinya untuk bisa membangun Indonesia lebih bagus lagi. Jadi kita love Indonesia. Iya. Tangi. Baik, sekian video kita pada saat ini, pagi, siang, sore, malam. Semoga apa yang kita bahas, apa yang sudah kita bahas ini Tidak melenceng jauh. Semoga Bapak menonton dan Bapak ditunggu like, comment, and share-nya. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.